Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mujahid dari kelas 11 Tekstil C. Saya dari kelompok 6 akan membacakan tentang inflasi. Inflasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, inflasi didefinisikan sebagai kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Secara umum, inflasi diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Inflasi timbul karena adanya tekanan dan sisi permintaan demand pull inflation dan sisi penawaran cost pull inflation. Lalu inflasi dapat diukur melalui indeks harga konsumen (HIK). IHK adalah indeks harga mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. A. Penyebab inflasi. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. 1. Tingginya permintaan. Tingginya permintaan terhadap barang dan jasa akan mengakibatkan penyediaan faktor produksi serta barang dan jasa menjadi menurun. Apabila jika barang pengganti atau substitusi jumlahnya terbatas, bahkan tidak tersedia, tentu hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang berakibat pada kenaikan biaya produksi. 2. Meningkatnya biaya produksi. Peningkatan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus juga akan mengakibatkan inflasi. Biasanya hal ini terjadi pada negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. 3. Bertumbuhnya jumlah uang beredar. Jumlah uang yang beredar memiliki keterkaitan dengan harga-harga barang. Jika jumlah barang di pasar tetap, tetapi jumlah uang yang beredar bertambah, harga barang di pasar akan menjadi mahal. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi. 4. Perilaku masyarakat. Masyarakat tentu berekspektasi bahwa kondisi ekonomi yang akan datang akan lebih baik. Ekspektasi atau harapan inilah yang menyebabkan inflasi, walaupun besarnya tidak signifikan. 5. Struktur ekonomi yang kaku. Struktur ekonomi yang kaku membuat produsen tidak fleksibel terhadap pertumbuhan penduduk. Hal ini menyebabkan produsen tidak dapat mengimbangi kenaikan permintaan. Akibatnya, permintaan sulit untuk dipenuhi dan barang kebutuhan menjadi langka. Kelangkaan barang tersebut akan menimbulkan inflasi. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi dan politik suatu negara yang kacau akan menimbulkan inflasi. Hal ini pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1998. 7. Keputusan perusahaan. Perusahaan yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan konsumen sering kali menaikkan harganya.
Hal ini dapat terjadi karena biasanya konsumen bersedia membayar harga yang ditetapkan perusahaan tersebut. 8. Utang nasional. Ketika utang suatu negara meningkat, pemerintahan memiliki dua opsi. Pertama, pemerintah akan menaikkan pajak. Jika pajak mengalami kenaikan, bisnis akan bereaksi dengan menaikkan harga produknya. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi kenaikan tarif pajak yang dikenakan pada perusahaan tersebut. Kedua, pemerintah akan mencetak lebih banyak uang untuk melunasi utang tersebut. Hal ini tentu akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat yang berujung pada terjadinya inflasi. 9. Faktor luar negeri. Contoh inflasi yang disebabkan faktor luar negeri adalah adanya kenaikan harga minyak mentah. Kenaikan ini tentu akan berimbas kepada kenaikan harga komoditas impor lainnya. Jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan, sifat, dan asalnya. 1. Berdasarkan tingkat keparahan inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi inflasi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Inflasi rendah yaitu jenis inflasi yang tergolong mudah dikendalikan karena tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi perekonomian sebuah negara. Besar inflasi ringan adalah kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang yaitu inflasi yang kenaikannya antara 10-30% per tahun. Pada kondisi ini sudah ada pihak-pihak yang merasa terganggu akibat adanya inflasi. Contohnya adalah karyawan yang memiliki gaji tetap. Inflasi tinggi yaitu inflasi yang kenaikannya antara 30-100% per tahun. Kondisi inflasi ini mengakibatkan kekacauan perekonomian suatu negara. Selain itu, dalam kondisi ini masyarakat tidak akan menabung di bank karena bunga yang didapatkan rendah. Oleh karena itu, masyarakat umumnya memilih untuk menyimpan barang untuk persediaan. Inflasi ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang kenaikannya mencapai angka 77,63% karena krisis moneter. Inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang kenaikannya mencapai angka di atas 100%. Dalam kondisi ini, kebijakan fiskal ataupun moneter sudah tidak dapat menanggulangi inflasi. Oleh karena nilai mata uang turun secara tajam, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang. 2. Berdasarkan sifat inflasi. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibedakan menjadi inflasi merayap, menengah, dan tinggi. Inflasi merayap yaitu inflasi yang ditandai adanya kenaikan harga secara lambat dengan persentase yang lebih relatif kecil dalam jangka waktu lama. Inflasi menengah yaitu inflasi yang ditandai adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dalam waktu cukup singkat. Inflasi tinggi yaitu inflasi yang ditandai adanya kenaikan harga yang sangat tinggi. 3. Berdasarkan asal inflasi. Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan menjadi inflasi dari dalam negeri dan luar negeri. Inflasi dari dalam negeri yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Contohnya adalah inflasi ketika terjadi defisit anggaran belanja secara terus-menerus, gagal panen, dan sebagainya. B. Inflasi dari luar negeri yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri yang menyebabkan naiknya harga barang-barang impor. C. Dampak inflasi. Dampak inflasi terhadap perekonomian sebagai berikut. 1. Penurunan nilai mata uang. Inflasi akan menyebabkan penurunan nilai dan daya beli suatu mata uang. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya berdampak pada individu, dunia usaha, dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara terus-menerus. 2. Penurunan kesejahteraan rakyat. Inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Ketika harga barang naik, sedangkan pendapatan tetap, maka daya beli masyarakat akan rendah. 3. Distribusi pendapatan memburuk. Inflasi akan menguntungkan jika tingkat pendapatan suatu negara lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi. Namun secara umum jumlah inflasi yang memperoleh keuntungan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pihak yang menerima keuntungan. Oleh karena itu, distribusi pendapatan masyarakat menjadi tidak merata atau berat sebelah.
4. Meningkatkan tingkat suku bunga. Inflasi menyebabkan lembaga-lembaga keuangan menerapkan kebijakan menambah tingkat suku bunga pinjaman agar tidak terjadi penurunan nilai mata uang. Sementara itu, di sisi lain, peningkatan bunga pinjaman akan menghambat pengembangan usaha. 5. Distribusi barang tidak merata. Inflasi menyebabkan distribusi barang relatif tidak merata karena adanya penumpukan dan konsentrasi distribusi produk pada daerah yang masyarakatnya dengan sumber produksi. Selain itu, distribusi akan menumpuk kepada masyarakat yang tingkat penghasilnya tinggi.